Halo co-friend, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih. Hitung kuat arus pada masing-masing penghambat pada gambar berikut. Nah, di soalnya diketahui udah jelas ya di gambar. Di sini ada R3. R3 tuh kuat, mau saya hambatan listrik ya. Hambatan listrik yang ketiga. Kemudian ada R2. R2 itu adalah hambatan listrik yang kedua. Lalu ada hambatan 1. Hambatan 1 tuh berarti R1 ya. R1 tuh hambatan yang pertama. Nah, di sini nggak ada nilainya ya. Nah, nilainya ini adalah sebesar 4 ohm ya. Lalu ada GGL yang pertama. Ya, ini adalah sumber tegangan yang pertama, nilainya itu 8 volt. Lalu ada GGL yang kedua, itu berarti sumber tegangan yang kedua ya, nilainya itu 18 volt. Lalu ada I1, I1 itu kuat arus listrik yang pertama. Lalu I2 itu adalah kuat arus listrik yang kedua. Lalu ada I3 di sini. 3 itu adalah kuat arus listrik yang ketiga, gitu ya. Nah, berarti pada soal ini yang ditanya, itu adalah I1, I2, dan I3 ya. Karena di soal dibilang hitung kuat arus pada masing-masing penghambat. Di sini kita tulis I1, I2, dan I3. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan rumus dari hukum 2 Kirchhoff, di mana rumusnya itu adalah sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, pada soal ini udah jelas ya, udah ada nih arah loopnya sama arah dari arusnya ya. Udah ada, berarti sekarang kita tinggal ngikutin aja nih. Gak usah bikin loopnya. Oke, ini ada loop 1 ya, ada loop 2. Nah, berarti kita fokus pada loop 1 terlebih dahulu ya. Nah, pada loop 1, kita berangkat dari sini ya. Di situ ketemu R1. Nah, berarti di sini kan I-nya yang lewat tuh I1 ya. Ya, I1 pada loop 1 nih. Nah, di sini posisinya berarti di situ 4 dikali I1. Ya, karena I dikali R ya. Kemudian ke sini kan, muter. Nah, ketemu R3. Nah, R3 di sini itu dia tuh kuat arus listrik yang ketiga. Gitu ya. Berarti di sini ditambah 6 dikali dengan I3. Gitu. Lalu ketemu sumber tegangan nih. Nah, kalau ketemu sumber tegangan itu bergantung. Itu dia tuh masuknya dari positif 2 atau negatif dulu. Nah, di sini kan kalian lihat, ini kan yang pendek negatif ya. Yang panjang positif. Nah, yang kanan kita bikin juga nih. Yang kanan ini yang E2. Berarti di sini negatif, di sini positif ya. Berarti yang panjang positif, yang pendek negatif. Nah, karena dia masuknya dari minus, berarti ini minus 8 gitu ya. Udah nggak ada lagi ya. Dari loop satunya, berarti ini sama dengan 0. Nah, berarti 8 ini kita pindahin minus 8, berarti jadi positif di sini ya. 8, berarti di sebelah kiri ini masih 4I1 ditambah 6I3. Nah, agar mempermudah, ini kita bagi aja ya persamaannya dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2, berarti jadinya 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 4. Nah, ini bakal jadi persamaan yang pertama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada loop yang kedua. Nah, loop kedua, kita mulai berangkat dari sini deh. Karena kan dia muternya gini ya. Oke, itu ketemu R2, sedangkan di sininya I-nya tuh I2 ya. Berarti ini jadinya I2-nya kan 2, berarti 2I2. Kemudian ngalir ke sini ya, ketemu 6 ohm. Di situ I3 ya, berarti ditambah 6 dikali I3 gitu. Lalu ketemu hambatan, maksud saya sumber di sini ya. Ketemu sumber, itu masuknya dari negatif ya, berarti itu minus 18. Sama dengan 0. Berarti sini sekarang kita punya nih minus 18 ya, ke sebelah kanan jadi positif ya. 18, berarti sebelah kiri ini masih ada 2I2 plus 6I3. Nah, agar mempermudah, ini kita kecilin juga ya, berarti ini kita bagi dengan 2 persamaannya. Nah, berarti ini jadinya I2 ditambah 3I3 sama dengan 9. Nah, ini bakal jadi persamaan yang kedua. Nah, setelah itu kalian lihat titik di sini. Nah, di sini pada titik ini itu berlaku hukum 1 Kirchhoff di mana sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk tuh berarti jumlah-jumlah kuat arus listrik yang masuk, sedangkan sigma I keluar itulah jumlah kuat arus listrik yang keluar, gitu ya. Nah, masuk masuk sama keluar dari mana? Dari titik ini. Kalian lihat, ini kan ke sini ya ke titik. Berarti ini masuk ke titik, berarti yang masuk tuh I1 sama I2. Yang keluar tuh siapa? I3 ya. Kalian lihat di kawat yang ini kan itu I3-nya nih ya. Nah, berarti I3-nya keluar. Berarti di sini kita bisa tulis sigma I masuknya tuh I1 ditambah I2, lalu sigma I keluarnya itu I3. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya ini menjadi I1 sama dengan I3 dikurang I2. Kenapa demikian? Kalian lihat dari kedua persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2, itu kan nggak sama semua ya. Yang beda tuh di sini ada I1, di sini ada I2, gitu ya. Sedangkan di masing-masing persamaan tuh nggak ada tuh I1 sama I2. Pada persamaan 2 nggak ada I1, pada persamaan 1 nggak ada I2. Nah, berarti di sini kita harus nge-substitusi I1-nya ke persamaan yang ini. Biar nanti ada I3 sama I2, biar sama dengan persamaan kedua gitu ya. Berarti sekarang kita substitusi ini
jadi persamaan ketiga dulu ya. Kita substitusi ke persamaan pertama. Persamaan 3 kita substitusi ke persamaan pertama. Berarti jadinya, oke kita substitusi, tadi kan persamaan satunya itu 2i1 tambah 3i3 sama dengan 4 ya. Berarti jadinya 2 dikali satunya tadi pada persamaan ketiga, itu adalah i3 dikurang i2. Berarti 2 dikali i3 dikurang i2 ditambah 3i3 sama dengan 4. Nah sekarang ini kita kali pelangi gini ya. Nah berarti ini jadinya 2i3 dikurang 2i2 ditambah 3i3 sama dengan 4. Nah, berarti ini persamaannya jadinya minus 2i2 ditambah 5i3 sama dengan 4. Nah, ini bakal jadi persamaan yang keempat, gitu ya. Nah, sekarang kita eliminasi antara persamaan keempat dengan persamaan yang kedua. Tadi kan persamaan keduanya itu, maksud saya persamaan yang keempatnya itu minus 2i2 ditambah 5i3 sama dengan 4. Lalu persamaan keduanya itu adalah i2 ditambah 3i3 sama dengan 9. Nah, di sini paling mudah kita menghilangkan i2 ya. Berarti di sini i2-nya kita samain, berarti yang bawah kita kali 2, yang atas dikali 1. Berarti ini jadinya 1 di bawah ya, karena ke samping kanan nggak muat. Persamaan yang atas itu tetap ya, minus 2i2 ditambah 5i3 sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua itu semuanya dikali 2. Berarti itu jadinya 2i2 ditambah 6i3 sama dengan 18. Nah, berarti ini biar i2-nya hilang, itu kita tambah ya. Berarti ini 5i3 tambah 6i3 tuh 11i3 ya. Lalu 18 tambah 4 tuh 22. Nah, berarti i3-nya itu sama dengan 22 dibagi 11 ya. Berarti berapa? 2 ampere. Kita dapat i3. Sekarang tinggal cari i2 sama i1. Nah, kita dapat mencari i2 dengan mensubstitusikan i3 ke persamaan yang kedua. Tadi kan persamaan keduanya itu ini ya, i2 ditambah 3i3 sama dengan 9. Nah, tadi i3-nya itu 2 ampere. Berarti kita masukin. Berarti ini jadinya i2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 9. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Nah, sekarang ini kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi apa? Negatif ya. Berarti 9 dikurang 6 itu sama dengan i2. Nah, berarti i2-nya itu sama dengan 3 ampere. Nah, sekarang kita cari i1. Nah, untuk mencari i1 kita gunakan persamaan yang ketiga. Ya, tadi kan persamaan 3-nya tuh jelas ya, i1 sama dengan i3 dikurang i2. Gitu ya. Masukin aja nih. Tadi kan i3-nya itu 2, lalu i2-nya tuh 1, maksudnya 3 ya. Berarti 2 kurang 3 berapa? Minus 1 ampere. Nah, minus ini menandakan bahwa arah arus listrik yang telah kita buat itu salah. Jadi berkebalikan. Tadi kan ini satunya tuh arahnya ke kanan sini ya. Dibuat di loopnya. Nah, sebenarnya itu salah karena negatif di sini. Berarti harusnya dia muternya ke sini. Untuk i1. Gitu ya. Oke, selesai. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.